Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Rusli, dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai sosok yang sangat kita kenal, yaitu Yusuf. Saudara, Yusuf memiliki peranan dan andil yang sangat besar dalam proses kelahiran Yesus. Namun namanya hanya beberapa kali saja disebut. Dan kata-kata yang dituturkan, yang diucapkan oleh Yusuf sebagai ayah Yesus itu lebih sedikit dibandingkan tindakan Yusuf dalam mentaati perintah Tuhan untuk mewujudkan rencana Allah. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, kisah yang dituturkan oleh Matius mengenai Yusuf ayah Yesus dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang kedua. Yang pertama adalah rencana Yusuf untuk menceraikan Maria dengan diam-diam sampai Tuhan menjumpainya dalam mimpi. Ketika Yusuf mendengar semua rencana dan penjelasan dari malaikat berkenaan dengan Maria yang mengandung dari Roh Kudus, maka di dalam Matius 1 ayat 24 sampai 25 dikatakan bahwa sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepada dia. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang kedua adalah Yusuf membawa Maria pergi ke Mesir untuk menghindari Herodes yang akan membunuh Yesus. Dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-14, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kembalinya mereka dari Mesir. Dalam Matius 2 ayat 18 sampai 23 dikatakan, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudara, rupanya kita bisa meneladani Yusuf bahwa bukan banyaknya kata-kata yang ia ucapkan, tetapi berapa banyak tindakan yang ia lakukan untuk mewujudkan rencana Allah bagi dunia sungguh luar biasa. Dan pada saat ini pun ketika kita merayakan Natal dan kisah Yusuf disampaikan, mari kita belajar dari keteladanan Yusuf di dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita lakukan bisa menjadi berkat, dampaknya, gaungnya sungguh lebih besar daripada banyaknya kata-kata, tetapi tidak ada bukti yang nyata dalam kehidupan kita, seperti tong kosong nyaring bunyinya. Tuhan memberkati kita. Amin.